Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Istana itu bernama rumah. Sebuah bangunan 2 lantai dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela besar yang menghadap taman hijau subur. Dindingnya dicat putih gading, memantulkan cahaya matahari pagi dengan keanggun yang hening. Bagi orang luar, rumah seharga 5 miliar di kawasan elit itu adalah simbol kesuksesan mutlak. Bagi Kirana, rumah itu adalah monumen. Monumen bagi malam-malam tanpa tidur, akhir pekan yang dihabiskan di depan laptop, dan pengorbanan masa mudanya untuk membangun perusahaan rintisannya dari nol. Setiap ubin marmer yang dingin di bawah kakinya, setiap gagang pintu kristal yang ia sentuh adalah tetesan keringatnya yang telah mengeras menjadi kemewahan. Ini adalah dunianya yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Di dalam istana itu hiduplah seorang pangeran bernama Bayu. Suaminya pria dengan senyum secerah mentari dan kata-kata semanis madu. Bayu adalah pelengkap sempurna bagi Kirana yang kaku dan terlalu fokus pada pekerjaan. Ia adalah tawa di tengah kesunyian, kehangatan di tengah ambisi yang dingin. Setidaknya itulah yang Kirana yakini selama 8 tahun pernikahan mereka. Bayu mengelola investasi kecil-kecilan, pekerjaan yang memberinya banyak waktu luang. Waktu yang ia gunakan, katanya untuk memastikan surga dunia mereka tetap nyaman untuk ditinggali. Ia yang memilihkan tirai sutra di ruang tamu. Ia yang menata bunga lili segar di setiap pagi. Dan ia yang selalu menyambut Kirana pulang dengan secangkir teh hangat dan pijatan lembut di bahu. Namun dalam beberapa bulan terakhir, surga itu terasa sedikit berbeda. Ada hawa dingin yang merayap masuk melalui celah-celah yang tak terlihat, mengganggu kehangatan yang selama ini membungkus Kirana. Awalnya ia mengabaikannya sebagai paranoia akibat dari kelelahan bekerja. Proyek baru di kantornya memang menyita banyak energi, tapi tanda-tanda itu terus muncul seperti bisikan-bisikan kecil yang mengganggu di tengah malam. Dimulai dari ponsel Bayu yang kini selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja atau di bawah serta bahkan saat ke kamar mandi. Dulu ponsel itu tergeletak begitu saja menjadi milik bersama. Sekarang benda itu seolah memiliki benteng tak kasat mata di sekelilingnya. Suatu malam saat mereka sedang menonton film di ruang keluarga, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Bayu. Kirana tak sengaja melirik. Sebuah nama muncul di layar sari diikuti ikon hati berwarna merah. Secepat kilat, Bayu menyambar ponsel itu dan membalikkannya. Jantung Kirana berdebar sedikit lebih kencang. "Siapa, Mas?" tanya Kirana, berusaha menjaga suaranya tetap santai. "Oh, ini klien biasa nanya soal portofolio." "Mengganggu saja malam-malam," jawab Bayu tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengetik cepat di bawah selimut. Kirana tidak bertanya lebih. Lanjut. Tapi kebohongan itu terasa begitu nyata seperti lapisan minyak di atas air jernih. Klien mana yang mengirim pesan dengan ikon hati? Sejak kapan Bayu memiliki klien wanita yang begitu akrab? Malam itu Kirana tidak bisa tidur. Ia berbaring diam di samping suaminya, mendengarkan napasnya yang teratur, dan merasa seperti orang asing di ranjangnya sendiri. Siapakah pria yang tidur di sebelahnya ini? Apakah ia masih orang yang sama yang ia nikahi 8 tahun lalu? Kecurigaan. Itu sekali ditanam tumbuh dengan cepat seperti tanaman liar. Kirana mulai lebih memperhatikan. Ia mencium aroma parfum wanita yang lembut, namun asing di kemeja Bayu yang baru pulang. Bukan aroma parfum Kirana yang segar dan beraroma sitrus, melainkan wangi manis dan berat seperti vanila dan bunga sedap malam. Ketika ditanya, Bayu tertawa. Mungkin tadi di lift kantor ada yang pakai parfum menyengat. "Sayang, kamu tahu kan lift bisa jadi tempat pertukaran aroma," katanya enteng lalu mencium kening Kirana. Seolah ciuman itu bisa menghapus semua jejak dan keraguan. Lalu datanglah laporan kartu kredit gabungan mereka. Kirana yang biasanya hanya memeriksa total tagihan dan langsung membayarnya kali ini tergerak untuk melihat rinciannya. Matanya terpaku pada satu baris transaksi. Pembelian sebuah kalung berlian di butik perhiasan ternama di sebuah mal mewah seharga hampir 100 juta.
Transaksi itu dilakukan 2 minggu lalu pada hari kerja pukul 9 sore. Kirana mengerutkan kening. Ulang tahunnya masih 6 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka juga sudah lewat. Ia tidak pernah menerima hadiah semahal itu. Mungkinkah itu untuk Ibu Bayu? Tidak. Ibunya lebih suka perhiasan emas tradisional. Malam itu di meja makan, Kirana mencoba memancing. Mas, aku lihat laporan kartu kredit. Ada transaksi besar di butik. Perhiasan. Kamu beli hadiah untuk siapa? Tanyanya dengan nada pura-pura penasaran. Bayu yang sedang menyendok sup ayam mendadak berhenti. Ada jeda sepersekian detik yang terasa begitu panjang, sebelum ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum andalannya itu. Oh, itu investasi. Sayang, berlian kan harganya stabil. Aku beli untuk disimpan. Nanti kalau harganya naik, kita jual lagi. Kejutan buat kamu sebenarnya. Tapi kamu sudah tahu duluan. Ucapnya lancar. Kirana hanya mengangguk, tapi nasi di piringnya terasa seperti pasir. Investasi. Sejak kapan Bayu tertarik investasi perhiasan fisik? Dan jika itu kejutan untuknya, mengapa ia tidak pernah melihat wujud berlian itu? Kebohongan Bayu semakin canggih, semakin berlapis, dan itu membuat Kirana ketakutan sekaligus muak. Pria yang ia cintai, yang ia percaya untuk menjaga istananya, ternyata sedang membangun puri lain di belakangnya, menggunakan batu bata dari fondasi rumah mereka. Puncaknya tiba pada suatu Jumat malam. Bayu berkata, ia harus pergi keluar kota untuk bertemu klien penting di Bandung dan akan pulang pada hari Minggu. Kirana dengan intuisi yang semakin tajam, merasa ada yang tidak beres. Pada hari Sabtu sore, saat sedang berada di sebuah kafe untuk bertemu dengan salah satu manajernya, ia tanpa sengaja melihat unggahan media sosial dari seorang teman lama. Foto itu adalah foto keramaian di sebuah acara pembukaan restoran baru di Jakarta. Dan di sudut foto itu, di antara kerumunan tamu, Kirana melihat sosok yang sangat ia kenal. Bayu, ia tidak mengenakan kemeja formal untuk bertemu klien, melainkan kaos santai yang memeluk tubuhnya. Dan di sampingnya, bergelayut manja di lengannya, adalah seorang wanita muda yang cantik mengenakan gaun merah menyala. Leher jenjang wanita itu dihiasi sebuah kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kirana memperbesar foto itu hingga pecah. Tidak salah lagi, itu kalung yang sama dengan deskripsi di tagihan kartu kredit. Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa hampa. Suara manajernya yang sedang berbicara tentang target penjualan terdengar seperti dengungan jauh. Pengkhianatan itu bukan lagi sekadar kecurigaan. Ia adalah gambar nyata, sebuah bukti digital yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Selama ini ia sibuk membangun kerajaan bisnisnya, sementara suaminya sibuk membangun kebohongan di atas kerja kerasnya. Malam itu, Kirana menunggu Bayu pulang. Bukan menunggu. Ia berbaring di tempat tidur, terjaga dalam gelap, merencanakan langkahnya. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menyiksa. Tapi di bawah lapisan rasa sakit itu sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang dan penuh perhitungan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Bayu dengan melihatnya hancur. Bayu pulang lewat tengah malam, mengendap-endap masuk ke kamar. Ia pasti mengira Kirana sudah tidur. Kirana tetap diam, mengatur napasnya seolah terlelap. Ia mendengar Bayu berganti pakaian, lalu merebahkan diri di sampingnya. Kirana bisa mencium aroma parfum vanila itu lagi. Kali ini lebih pekat menempel di kulit suaminya. Aroma perselingkuhan. Setelah menunggu 1 jam hingga ia yakin Bayu benar-benar tertidur lelap, Kirana bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sepelan mungkin. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia berjalan ke sisi tempat tidur Bayu. Tempat ponsel suaminya tergeletak di meja nakas. Kali ini Bayu lupa membalikkannya. Dengan tangan gemetar, Kirana mengambil ponsel itu. Ia beruntung. Bayu tidak pernah menggunakan kata sandi yang rumit. Tanggal lahir Kirana. Ironis,
Jarinya membuka aplikasi galeri kosong. Tidak ada yang aneh. Tapi Kirana tahu, lebih baik. Ia membuka manager file, mencari folder tersembunyi, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah folder bernama Maisun. Hatinya mencelos. Itu adalah nama panggilan Bayu untuk Kirana di awal pernikahan mereka. Dengan perasaan mual, Kirana membuka folder itu. Isinya adalah neraka pribadi baginya. Puluhan, bahkan ratusan foto dan video. Foto Bayu dan wanita bernama Sari itu sedang berlibur di Bali berciuman di depan matahari terbenam. Video mereka sedang tertawa bersama di sebuah restoran mewah. Foto Sari yang sedang mencoba kalung berlian itu di depan cermin dengan Bayu memeluknya dari belakang. Mereka tampak begitu bahagia, begitu mesra, seolah mereka adalah pasangan sesungguhnya. Kirana terduduk di lantai yang dingin, ponsel di tangannya terasa membakar. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang meluap. Ia melihat wajah Sari, wajah cantik yang penuh kemenangan. Ia melihat wajah Bayu, wajah pria yang telah ia berikan segalanya kini tersenyum untuk wanita lain di atas puing-puing kepercayaan Kirana. Ia menggulir terus menemukan foto Sari yang berpose seorang diri di taman rumah mereka. Di taman yang setiap pagi, Kirana sirami. Wanita itu sudah masuk ke istananya, menginjak-injak wilayahnya saat ia tidak ada. Malam itu, di tengah keheningan, rumah megah yang terasa seperti kuburan, Kirana membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan menyerah. Ia telah membangun istana ini dari nol, dan ia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat dan parasit merebutnya begitu saja. Jika Bayu ingin bermain api, maka Kirana akan memastikan suaminya terbakar hingga menjadi abu. Pertunjukan sebagai istri bodoh telah berakhir. Kini saatnya sang ratu mengambil alih permainan. Fajar menyingsing mengirimkan seberkas cahaya pucat ke dalam kamar yang terasa dingin. Kirana tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan sisa malam dengan mentransfer semua file dari folder Myunsine ke penyimpanan cloud pribadinya, lalu menghapusnya secara permanen dari ponsel Bayu. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula, seolah tak pernah tersentuh. Ketika Bayu bangun beberapa jam kemudian, ia menyambutnya dengan senyum tipis dan secangkir kopi. Persis seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. Topengnya sudah terpasang dengan sempurna. Pula sekali tidurnya. "Mas," kata Kirana sambil meletakkan cangkir di meja nakas. Suaranya terdengar normal tanpa getaran sedikit pun. "Iya, sayang. Lelah sekali perjalanan kemarin," jawab Bayu, meneguh kopinya tanpa curiga. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang sedang berkumpul di mata istrinya. Hari itu, Kirana bekerja dari rumah. Alasan yang ia berikan adalah ia merasa tidak enak badan. Alasan sebenarnya adalah ia memulai langkah pertamanya dalam permainan catur ini. Langkah pertama adalah mencari penasihat hukum. Ia tidak mencari firma hukum besar yang biasa menangani urusan perusahaannya. Ia butuh seseorang yang bisa bekerja diam-diam yang ahli dalam kasus perceraian dan sengketa aset yang rumit. Setelah melakukan riset mendalam secara online, ia menemukan sebuah nama Sofia Rahman, seorang pengacara wanita yang dikenal tajam, tak kenal kompromi, dan memiliki rekam jejak cemerlang dalam melindungi hak-hak klien wanita. Kirana membuat janji, temu di hari yang sama di sebuah kafe kecil yang jauh dari kantor atau lingkungan rumahnya. Ia datang 15 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang paling tersembunyi. Jantungnya berdebar bukan karena takut pada Bayu, tapi karena ia akan melintasi sebuah batas yang tak bisa ia putari kembali. Ini adalah deklarasi perang. Sofia Rahman datang tepat waktu. Seorang wanita berusia akhir 30-an dengan setelan kerja, yang rapi dan tatapan mata yang cerdas, ia menjabat tangan Kirana dengan erat. "Ibu Kirana, terima kasih sudah datang." Tanpa basa-basi, Kirana menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang rumah hasil kerja kerasnya, yang diatasnamakan bersama sebagai tanda cinta dan kepercayaan. Ia menceritakan tentang perubahan sikap Bayu, kecurigaannya, hingga penemuan folder terkutuk di ponsel suaminya tadi malam. Ia menunjukkannya di ponselnya. Semua bukti, foto, dan video yang telah ia simpan. Selama Kirana berbicara, Sofia hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku kecilnya.
Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan atau simpati berlebihan, hanya profesionalisme yang dingin. Setelah Kirana selesai, Sofia menatapnya lurus. Saya turut prihatin dengan apa yang ibu alami. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Pertanyaan saya, apa tujuan akhir ibu? Apakah ibu ingin memberinya pelajaran, atau ibu ingin menghancurkannya? Pertanyaan itu menusuk tepat sasaran. Kirana terdiam sejenak. Ia memikirkan wajah Sari yang tersenyum di tamannya, memikirkan wajah Bayu yang berbohong dengan begitu mudahnya. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka meremahkannya, menganggapnya bodoh. Mereka ingin mengambil segalanya darinya. Saya ingin kembali mendapatkan semua yang menjadi hak saya, semua yang saya bangun dengan keringat saya. Dan saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa seperti yang dia rencanakan untuk saya. Sejawab Kirana dengan suara yang mantap dan dingin. Sofia mengangguk kecil seulah senyum tipis tersungging di bibirnya. Saya suka semangat itu. Baiklah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita harus melindungi aset ibu. Semua aset yang didapat selama masa pernikahan adalah harta bersama, termasuk rumah itu. Meskipun ibu yang membayarnya, ini adalah celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pasangan yang tidak setia. Sofia kemudian memaparkan rencananya dengan detail, sebuah strategi berlapis yang cerdas dan kejam. Mereka akan memindahkan semua aset liquid milik Kirana seperti saham dan reksadana ke rekening yang tidak bisa dijangkau Bayu. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak bukti pengeluaran Bayu untuk selingkuhannya, sebagai dasar untuk tuntutan di pengadilan nanti. Dan yang paling penting, rencana mengenai rumah itu. Dia pasti akan mencoba menjual rumah itu. Seorang pria yang ingin memulai hidup baru dengan wanita materialistis akan membutuhkan modal besar. Rumah itu adalah target utamanya, kata Sofia. Kita tidak bisa menghentikannya menjual sesuatu yang diatasnamakan bersama, tanpa menimbulkan kecurigaan. Jadi, kita biarkan dia mencoba. Kita hanya perlu memastikan usahanya gagal total di saat-saat terakhir. Disinilah rencana paling berani itu muncul. Sofia menyarankan untuk membuat duplikat sertifikat rumah. Bukan sembarang duplikat, tapi duplikat kualitas terbaik yang nyaris tidak bisa dibedakan dengan aslinya, namun tidak akan lolos verifikasi di Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya adalah untuk menukar sertifikat asli di berangkas rumah dengan yang palsu. Dengan begitu, Bayu akan memegang dokumen yang ia yakini asli, memberinya kepercayaan diri untuk melakukan transaksi jual-beli. Transaksi yang sejak awal sudah ditakdirkan untuk gagal. Ini berisiko, Bu Kirana. Tapi jika berhasil, ini akan menjadi pukulan telak yang akan meruntuhkan seluruh rencananya dalam sekejap. Jelas, Sofia. Kirana tidak ragu sedikit pun. Lakukan di mana saya bisa membuatnya. Sofia memberinya sebuah alamat, sebuah percetakan kecil, di gang sempit yang dikelola oleh salah satu kontaknya yang paling terpercaya. Datang sendiri, bawa salinan sertifikat yang jelas, jangan beritahu siapapun. Keesokan harinya, dengan alasan pergi ke lokasi proyek, Kirana pergi ke alamat itu. Tempatnya kecil dan pengap, berbau tinta dan kertas. Seorang pria tua menyambutnya, dan tanpa banyak bicara, ia mengambil salinan sertifikat dari tangan Kirana. Ia hanya berkata, 3 hari lagi, kualitas terbaik. 3 hari itu terasa seperti seabad. Kirana harus menjalani hidup seperti biasa. Ia memasak sarapan untuk Bayu, menanyakan bagaimana hari suaminya, bahkan sesekali tersenyum padanya. Setiap sentuhan dan kata-kata manis dari Bayu kini terasa seperti racun. Ia harus menelan semuanya, menyimpan kebenciannya rapat-rapat di balik topeng istri yang penuh kasih. Ia merasa seperti seorang aktris dalam sebuah drama thriller di mana satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Pada hari yang ditentukan, ia kembali ke percetakan itu. Pria tua itu menyerahkan sebuah map coklat. Di dalamnya tergeletak 2 lembar kertas tebal dengan cap dan tanda tangan yang identik. 1 asli, 1 palsu. Kirana memegangnya, membandingkannya di bawah cahaya. Tekstur kertasnya, warna tintanya, bahkan lipatan-lipatannya semuanya nyari, sempurna. Hanya seorang ahli yang bisa membedakannya. Malam itu adalah bagian yang paling menegangkan. Ia harus menukar sertifikat itu di brankas yang terletak di ruang kerja mereka.
Ia menunggu hingga Bayu pergi keluar untuk acara rutinnya bermain futsal bersama teman-temannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, Kirana membuka brankas itu. Ia menatap sertifikat asli yang tersimpan rapi, simbol dari kerja kerasnya. Rasanya seperti mengkhianati dirinya sendiri. Tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan cepat ia melakukan pertukaran itu. Sertifikat asli yang berharga kini aman di dalam tasnya. Sementara replika yang tak berharga itu kini terbaring di dalam brankas menunggu untuk diambil oleh sang pengkhianat. Setelah menutup brankas, Kirana merasa lega sekaligus dingin. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah meletakkan bida caturnya, sebuah pion beracun yang disamarkan sebagai ratu. Kini ia hanya perlu menunggu lawannya bergerak dan memakan umpan itu. Permainan telah resmi dimulai dan Kirana, sang ratu yang terluka, bertekad untuk memenangkannya dengan cara skakmat. Hari-hari berikutnya bergulir dalam sebuah sandiwara yang melelahkan. Rumah megah itu telah berubah menjadi panggung pertunjukan, dan Kirana adalah aktris utamanya. Setiap pagi ia bangun dan mengenakan topengnya. Topeng itu terbuat dari senyuman, perhatian-perhatian kecil, dan obrolan ringan tentang hal-hal yang tidak penting. Ia akan membuatkan Bayu sarapan favoritnya, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang disukai suaminya. Ia akan menyiapkannya dasi, memastikan simpulnya sempurna, lalu memberinya kecupan singkat di pipi sebelum Bayu berangkat kerja. Sebuah ritual yang terasa begitu normal, begitu domestik. Namun, bagi Kirana, setiap gerakan terasa seperti kebohongan yang pahit. Di balik matanya yang menatap Bayu dengan tatapan penuh kasih, pikirannya bekerja seperti mesin yang dingin. Ia menganalisis setiap kata yang diucapkan Bayu, setiap perubahan nada suaranya, mencari petunjuk, mencari konfirmasi atas apa yang sudah ia ketahui. Saat Bayu memeluknya dari belakang ketika ia sedang mencuci piring, Kirana harus menahan seluruh ototnya agar tidak menegang. Sentuhan yang dulu memberinya rasa nyaman dan aman, kini terasa seperti sentuhan laba-laba dingin dan menjijikan. Ia harus melawan keinginan untuk mendorong tubuh itu menjauh dan berteriak. Sebaliknya, ia akan menyandarkan kepalanya sejenak di dada Bayu, memainkan perannya sebagai istri yang merindukan suaminya, sambil dalam hati menghitung detik sampai pelukan itu berakhir. Di siang hari, saat Bayu tidak ada di rumah, panggung itu menjadi markas perangnya. Kirana yang sesungguhnya akan muncul. Wanita dengan tatapan mata yang tajam dan pikiran yang terfokus pada satu tujuan, mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia menghabiskan berjam-jam di ruang kerjanya bukan untuk mengurus bisnisnya, melainkan untuk melaksanakan rencana yang telah ia susun bersama Sofia. Langkah pertama adalah mengamankan aset finansialnya. Ia menghubungi penasihat keuangannya, seorang pria tua bijaksana yang telah membantunya sejak awal ia merintis usaha. Dalam panggilan video yang sengaja ia lakukan di jam-jam paling sibuk, ia memberikan instruksi yang jelas. Pak Tirtayasa, saya ingin melikuidasi sebagian besar portofolio saham saya di perusahaan teknologi. Pindahkan semua dananya ke instrumen pasar uang yang paling aman untuk sementara waktu, kata Kirana. Suaranya tenang dan profesional. Ada apa, Bu Kirana? Saham-saham itu sedang berkinerja sangat baik. Sayang sekali jika dijual sekarang. Jawab Pak Tirta tampak bingung. Ada restrukturisasi internal dalam rencana keuangan pribadi saya, Pak. Saya butuh dana siaga dalam jumlah besar. Tolong laksanakan saja dan semua dana hasil penjualan, tolong transfer ke rekening baru yang akan saya informasikan nanti. Rekening itu bukan rekening gabungan saya dengan suami saya, tegas Kirana. Ia kemudian membuka rekening baru atas namanya sendiri, menggunakan alamat rumah orang tuanya untuk surat menyurat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Secara perlahan namun pasti, ia memindahkan kekayaan digitalnya. Saham, reks, dana, obligasi, semua yang bisa dicairkan, ia pindahkan ke benteng keuangan yang baru ia bangun. Ia melakukannya dengan presisi seorang ahli bedah, memotong satu persatu arteri keuangan yang menghubungkannya dengan Bayu. Ia membiarkan rekening gabungan mereka tetap berisi dana yang cukup untuk pengeluaran sehari-hari agar Bayu tidak curiga. Sebuah umpan kecil untuk menutupi pergerakan besar di belakang layar. Sementara itu, Bayu menjadi semakin ceroboh.
Merasa bahwa Kirana telah kembali menjadi istri yang penurut dan tidak peduli seperti dulu, ia mulai kehilangan kewaspadaannya. Ia semakin sering menerima telepon dari Sari di rumah. Ia akan berjalan ke taman atau balkon, berbicara dengan suara pelan yang mesra, mengira Kirana tidak akan mendengar atau tidak akan peduli. Tapi Kirana mendengar semuanya. Telinganya menjadi setajam radar, menangkap serpihan-serpihan percakapan mereka. Sabar ya, sayang, sebentar lagi kok aku lagi urus semuanya. Bisik Bayu di telepon suatu sore. Nanti kita beli rumah baru yang lebih bagus lagi yang pemandangannya laut seperti yang kamu mau. Kirana yang sedang membaca buku di ruang keluarga hanya membalik halaman bukunya dengan gerakan lambat. Tangannya tidak bergetar, hatinya tidak lagi sakit, hanya ada rasa jijik yang semakin mengeras. Rumah pemandangan laut. Tentu saja dananya dari mana lagi, kalau bukan dari hasil penjualan rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata. Setiap kebohongan yang ia dengar hanya memperkuat tekadnya. Ia tidak sedang menghancurkan seorang suami. Ia sedang membasmi penyakit parasit dari hidupnya. Keyakinan Kirana bahwa Bayu mengincar rumah mereka semakin terbukti ketika suaminya itu mulai membicarakan tentang peluang investasi sekali seumur hidup. Ia mengatakannya dengan santai di meja makan suatu malam. Sayang, aku lagi dijajaki teman untuk masuk ke proyek properti di Lombok. Potensinya luar biasa. Dalam 2 tahun modal kita bisa berlipat ganda, kata Bayu. Matanya berbinar dengan antusiasme palsu. Kirana memasang ekspresi tertarik. Oh ya, proyek seperti apa, Mas? Villa dan resort mewah. Pasarnya turis asing. Temanku, ini butuh suntikan dana segar secepatnya untuk akuisisi lahan. Ini kesempatan emas, Kirana. Kesempatan bagi kita untuk benar-benar mandiri secara finansial. Lanjutnya, Kirana hampir tertawa mendengar kata kita. Sejak kapan Bayu peduli pada kemandirian finansial mereka? Selama ini Bayu hidup dari kemandirian finansial Kirana. Memangnya butuh dana berapa? Tanya Kirana. Memainkan perannya cukup besar. Sekitar 5 miliar, jawab Bayu. Mencoba terdengar santai, seolah menyebutkan angka yang biasa saja. Ia kemudian menatap Kirana. Aku berpikir mungkin kita bisa menggunakan rumah ini sebagai jaminan pinjaman di bank, atau kalau ada penawaran bagus, kita bisa menjualnya dan membeli lagi nanti setelah proyek ini berhasil. Kita bisa sementara tinggal di apartemen dulu. Di sanalah umpannya. Umpan yang telah ditunggu-tunggu Kirana. Jantungnya berdebar kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berpura-pura berpikir keras, mengerutkan kening seolah sedang menimbang sebuah keputusan besar. Menjual rumah ini, Mas. Tapi rumah ini, ucap Kirana dengan nada ragu, membiarkan kalimatnya menggantung. Aku tahu, sayang. Aku tahu betapa berartinya rumah ini untukmu, kata Bayu cepat meraih tangan Kirana. Aktingnya luar biasa, tapi pikirkan, masa depan kita. Ini bukan tentang kehilangan rumah. Ini tentang mendapatkan lebih banyak lagi. Aku janji aku akan membangunkanmu istana yang lebih megah dari ini. Percayalah padaku. Percaya padamu. 3 kata itu menggema di kepala. Kirana dengan ironi yang menyakitkan. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, tapi tidak menemukan apa-apa. Hanya ada keserakahan dan kebohongan yang terpantul di sana. Beberapa hari kemudian, Bayu datang lagi dengan topik yang sama. Kali ini dengan urgensi yang lebih besar, ia mengklaim bahwa ia telah menemukan seorang pembeli potensial untuk rumah mereka. Seorang kolega bisnis yang bersedia membayar tunai tanpa proses yang berbelit-belit. Ini adalah kebohongan lain. Kirana tahu itu, tapi ia membiarkan suaminya terus menenun jaring kebohongannya sendiri. Hingga akhirnya tibalah momen itu. Momen yang menjadi kunci dari seluruh rencananya. Sore itu, Kirana sedang merapikan beberapa dokumen di ruang kerja ketika Bayu masuk. Wajahnya tampak serius sekaligus penuh harap. Sayang, panggilnya lembut. Pembeli yang aku ceritakan kemarin serius sekali. Dia siap memberikan penawaran terbaik, tapi dia ingin melihat kelengkapan surat-suratnya dulu, terutama sertifikat aslinya, katanya untuk proses pengecekan awal di notarisnya. Kirana mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas, menatap Bayu dengan
Tatapan yang ia latih berulang kali di depan cermin. Campuran antara keraguan, kepercayaan, dan sedikit kepasrahan seorang istri. Sertifikat asli, Mas. Apa tidak apa-apa diserahkan begitu saja? Tentu tidak, sayang. Aku tidak akan sebodoh itu, kata Bayu sambil tertawa kecil. Sebuah tawa yang menghina kecerdasan Kirana. Aku hanya akan menunjukkan dan membiarkan notarisnya memfoto sertifikatnya, tetap aku yang pegang. Ini hanya prosedur standar kok. Biar dia yakin kita serius mau menjual. Kirana terdiam selama beberapa saat, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Ia ingin Bayu merasakan sedikit kesulitan, membuatnya berpikir bahwa ia harus berusaha lebih keras untuk meyakinkannya. Baiklah, Mas. Kalau menurutmu itu yang terbaik, kata Kirana, akhirnya suaranya pelan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju brankas baja yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Jantungnya berdebar seperti genderang perang. Setiap detaknya menggemakkan kata. Sekarang ia memutar kombinasi angka. Suara klik dari kunci brankas terdengar begitu keras di ruangan yang senyap. Pintu brankas yang berat terbuka. Di dalamnya tergeletak sebuah map coklat. Map berisi sertifikat palsu. Dengan tangan yang ia paksa untuk tetap stabil, Kirana mengambil map itu. Ia berjalan kembali ke arah Bayu yang menunggunya dengan tidak sabar. Kirana berhenti sejenak di hadapan suaminya, menatapnya dalam-dalam. Ia menyerahkan map itu ke tangan Bayu. Tolong jaga baik-baik ya, Mas. Semua hasil kerja kerasku ada di dalam kertas itu. Kalimat itu memiliki makna ganda, sebuah kebenaran yang terselubung. Bayu yang tidak menangkap ironinya hanya tersenyum lebar penuh kemenangan. Ia meraih map itu dengan antusias. Pasti sayang, kamu tidak akan menyesal. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita yang jauh lebih baik. Bayu mengecup kening Kirana dengan cepat, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja dengan langkah ringan penuh semangat. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membawa bom waktu, sebuah dokumen tak berharga yang akan meledakkan semua mimpi dan rencananya. Kirana tetap berdiri mematung, mendengarkan langkah kaki suaminya yang semakin menjauh. Saat suara pintu depan tertutup, senyum pasrah di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi dingin yang tanpa emosi. Umpan telah dimakan, perangkap sudah terpasang. Sudut pandang kini beralih ke Bayu yang sedang menyetir mobilnya, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Map coklat berisi sertifikat rumah tergeletak di kursi penumpang. Di sebelahnya terasa seperti sebuah piala kemenangan. Ia tertawa kecil, merasa begitu hebat dan cerdas. Mengelabui Kirana ternyata lebih mudah dari yang ia bayangkan. Istrinya, itu mungkin jenius dalam membangun bisnis, tapi dalam urusan rumah tangga dan kepercayaan, ia begitu naif, begitu mudah untuk dimanipulasi. Kirana masih wanita yang sama yang ia nikahi 8 tahun lalu, yang percaya pada setiap kata-katanya, yang melihatnya sebagai pahlawan. Dasar wanita bodoh, gumamnya pada diri sendiri sambil tersenyum puas. Bekerja keras seumur hidup hanya untuk menyerahkan hasilnya padaku. Tujuan pertamanya adalah apartemen sewaan Sari. Apartemen studio yang tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman, yang tentu saja biaya sewanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan dari Kirana. Ia sudah tidak sabar untuk menunjukkan hasil kemenangannya pada Sari dan merayakan langkah pertama mereka menuju kehidupan impian. Baginya, Sari adalah segalanya yang tidak dimiliki Kirana. Sari muda penuh gairah, dan yang terpenting ia memuja Bayu. Ia membuat Bayu merasa seperti seorang pria sejati, seorang raja, bukan sekadar suami Kirana yang hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istrinya. Perasaan inferioritas yang selama ini ia pendam terhadap Kirana telah bermetamorfosis menjadi kebencian dan keinginan untuk merebut semua yang dimiliki istrinya itu. Ia merasa berhak atas kekayaan itu. Ia telah mengorbankan 8 tahun hidupnya untuk mendampingi Kirana. Jadi ini adalah pesangonnya. Setibanya di apartemen, Sari sudah menunggunya dengan tidak sabar. Wanita itu langsung menyambutnya dengan pelukan dan ciuman. "Gimana, sayang? Berhasil?" Tanyanya dengan mata berbinar. Bayu mengangkat map coklat itu dengan dramatis. "Lihat ini, tiket kita menuju ke Basan,"
katanya dengan senyum lebar. Sari memekik senang. Ia merebut map itu, membukanya, dan menatap sertifikat itu dengan kagum. Seolah itu adalah akta kepemilikan dunia. Tentu saja ia tidak tahu apa-apa tentang keaslian dokumen. Tapi melihat kertas tebal dengan logo Garuda dan stempel resmi sudah cukup untuk meyakinkannya. Ya Tuhan Bayu, kamu hebat sekali. Pujiari sambil memeluk leher Bayu. Aku tahu kamu bisa. Jadi, kapan kita dapat uangnya? Sabar, sayang. Semua ada prosesnya. Besok aku akan bertemu dengan Pak Hartono, calon pembelinya. Aku akan tunjukkan ini, dan kita akan segera tanda tangan perjanjian awal. Dia sudah setuju di angka 5 miliar. Tunai, jelas Bayu. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Pak Hartono adalah seorang pengusaha properti yang dikenal suka melakukan transaksi cepat dan sedikit abu-abu. Bayu mengenalnya dari salah satu klub golf, tempat ia sering menghabiskan waktunya. Hartono adalah tipe orang yang tidak banyak bertanya selama keuntungannya jelas. Pilihan yang sempurna untuk transaksi seperti ini. Malam itu mereka merayakannya. Bayu memesan makanan paling mahal dari restoran Jepang favorit mereka. Mereka membuka sebotol anggur mahal, lagi-lagi menggunakan kartu kredit Kirana. Mereka membicarakan semua hal yang akan mereka lakukan dengan uang 5 miliar itu. Sari sudah membuat daftar belanjaannya, tas Hermes, mobil sport keluaran terbaru, dan tentu saja gaun pengantin rancangan desainer ternama untuk pernikahan mereka di Paris. Kita akan menikah di depan Menara Eiffel, Mas. Nanti aku akan pakai gaun putih yang ekornya panjang sekali, kata Sari dengan mata menerawang. Setelah itu kita keliling Eropa selama 3 bulan tidak perlu lagi memikirkan soal uang. Bayu menatap wajah Sari yang cantik dan bersemangat. Inilah kehidupan yang ia inginkan. Kehidupan tanpa bayang-bayang Kirana di mana ia adalah sumber dari semua kemewahan itu. Ia merasa seperti seorang pahlawan yang akan menyelamatkan putri dari kehidupannya yang biasa-biasa saja dan membawanya ke istana. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ialah sang naga yang sedang mencoba mencuri harta dari ratu yang sesungguhnya. Keesokan harinya, dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi, Bayu bertemu dengan Pak Hartono di sebuah lobi hotel bintang 5. Ia mengenakan setelan terbaiknya, berusaha terlihat seperti seorang pebisnis sukses yang selevel dengan lawan bicaranya. Selamat siang, Pak Bayu. Sapa Hartono, seorang pria gempal berusia 50-an dengan jam tangan emas yang mencolok. Jadi, bagaimana? Sudah dibawa suratnya? Tentu, Pak, kata Bayu sambil menyerahkan fotokopian sertifikat palsu itu. Ia tidak berani memberikan yang asli dulu sesuai dengan skenario yang ia sampaikan pada Kirana. Ini fotokopiannya untuk Bapak periksa. Aslinya, ada pada saya. Hartono mengamati fotokopian itu dengan cepat. Ia tidak terlalu peduli dengan detailnya karena nanti tim notarisnya Allah yang akan melakukan verifikasi akhir. Yang penting baginya adalah kesepakatan harga dan kecepatan transaksi. Baik, terlihat tidak ada masalah. Tim saya akan menyiapkan perjanjian pengikatan jual-beli. Kita bisa tanda tangan lusa sebagai tanda jadi, saya akan transfer uang muka sebesar 500 juta ke rekening Anda setelah kita tanda tangan PPJB. Sisanya akan dilunasi saat penandatanganan akta jual-beli di hadapan notaris. Setelah semua dokumen terverifikasi, kata Hartono dengan lugas. Hati Bayu melonjak 500 juta. Uang sebanyak itu akan segera masuk ke rekening pribadinya. Sebuah rekening rahasia yang ia buka tanpa sepengetahuan Kirana ini terasa begitu nyata. Setuju, Pak. Saya tunggu kabar baik dari Bapak, kata Bayu berusaha menjaga ketenangannya, sambil menjabat tangan Hartono dengan erat. 2 hari kemudian, seperti yang dijanjikan, mereka bertemu lagi di kantor Hartono. Di sana PPJB sudah disiapkan. Bayu membacanya sekilas, terlalu bersemangat untuk peduli pada klausa-klausa hukum yang rumit. Yang ia lihat hanyalah angka 5 miliar dan namanya sebagai pihak penjual. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi, ia menandatangani dokumen itu. Sesaat kemudian, notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah transfer sebesar 500 juta telah masuk ke rekeningnya. Perasaan Bayu saat itu tak terlukiskan. Ia merasa seperti dewa. Ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan Kirana. Ia telah memenangkan permainan.
Ia langsung menelepon Sari. "Sudah masuk, sayang. 500 juta sudah di tangan kita." Teriaknya di telepon. Tidak bisa menahan kegembiraannya. "Benarkah? Oh Tuhan, aku akan langsung ke mall sekarang juga. Ada tas yang sudah aku incar dari kemarin." Pekik Sari di seberang telepon. Malam itu adalah puncak perayaan mereka. Bayu membawa Sari ke salah satu bar paling eksklusif di atap gedung pencakar langit. Mereka minum sampahnya termahal, menatap kelip lampu kota Jakarta dari atas. Bayu merasa berada di puncak dunia. "Ini baru permulaan, sayang," kata Bayu sambil merangkul Sari. "Setelah 4 miliar sisanya cair minggu depan, seluruh dunia ini akan menjadi milik kita. Tidak akan ada lagi yang bisa meremehkanku. Tidak akan ada lagi yang memanggilku suami Kirana." Sari menatapnya dengan pandangan memuja. "Kamu memang yang terbaik, Mas Bayu, rajaku." Mereka bersulang. Gelas kristal mereka berdenting di tengah udara malam. Suara denting itu terdengar seperti lonceng kemenangan bagi mereka. Tapi bagi alam semesta, suara itu adalah lonceng yang menandai dimulainya sebuah kejatuhan yang telak. Mereka sedang menari dengan gembira di atas sebuah lantai kaca yang tipis. Tidak menyadari bahwa di bawah mereka, Kirana sedang memegang palu besar, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Kemenangan palsu, mereka terasa begitu manis, yang justru akan membuat rasa kekalahan mereka nanti menjadi berkali-kali lipat lebih pahit. 1 minggu telah berlalu sejak Bayu menerima uang muka 00 juta. Bagi Bayu, itu adalah minggu terindah dalam hidupnya. Uang itu terasa seperti miliknya sendiri, bukan hasil dari tetesan keringat Kirana. Ia dan Sari menghabiskannya tanpa berpikir 2 kali. Mereka makan di restoran termahal, berbelanja di butik-butik mewah, dan bahkan sudah membayar uang tanda jadi untuk sebuah mobil sport berwarna merah menyala. Setiap gesekan kartu debit dari rekening rahasianya terasa seperti sebuah deklarasi kemerdekaan. Ego Bayu membengkak hingga ke tingkat yang tak terkendali. Ia merasa tak tersentuh, tak terkalahkan. Penandatanganan akta jual beli EJB di hadapan notaris dijadwalkan besok siang. Itu berarti besok sisa pembayaran sebesar R5 miliar akan masuk rekeningnya. Malam ini adalah malam terakhir ia harus berbagi atap dengan Kirana. Malam ini adalah malam eksekusi untuk mengusir wanita itu dari istana yang akan segera ia jual. Di dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario yang sempurna. Ia akan melakukannya dengan cepat, brutal, dan tanpa ampun. Ia ingin melihat wajah Kirana hancur. Ia ingin menikmati momen ketika wanita yang selalu lebih unggul darinya itu akhirnya bertekuk lutut memohon di hadapannya. Rasa puas dari pembalasan dendam itu baginya hampir sama manisnya dengan uang 5 miliar itu sendiri. Sore itu ia menarik uang tunai sebesar 5 juta dari ATM. Jumlah yang ia pilih dengan sengaja. Cukup untuk menyewa kamar kontrakan kecil selama sebulan, tapi terlalu kecil untuk melakukan hal lain. Ini adalah hinaan terakhirnya. Sebuah simbol betapa rendahnya ia menilai Kirana sekarang. Ia memasukkan lembaran-lembaran uang 100 ribuan itu ke dalam sebuah amplop putih polos. Amplop pesangon untuk 8 tahun pernikahan. Ia pulang ke rumah tepat saat matahari mulai terbenam. Semburat jingga di langit seolah menjadi latar yang dramatis untuk pertunjukan yang akan ia mulai. Ia menemukan Kirana sedang berada di taman samping, menyirami koleksi anggrek bulan kesayangannya dengan sebuah selang kecil. Kirana tampak begitu tenang, begitu damai, mengenakan daster rumah sederhana dengan rambut diikat seadanya. Pemandangan itu entah kenapa justru memancing kemarahan Bayu. Betapa beraninya wanita ini merasa tenang di rumah, yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Bayu berjalan menghampirinya. Langkah kakinya berat di atas rumput yang terawat baik. Ia berhenti beberapa langkah di belakang Kirana, membiarkan istrinya itu merasakan kehadirannya terlebih dahulu. Kirana berbalik, senyum kecil tersungging di bibirnya saat melihat Bayu. "Mas, sudah pulang?" Sapanya lembut. Bayu tidak membalas senyuman itu. Wajahnya datar dan dingin seperti batu. Ia menatap Kirana dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Senyum Kirana perlahan memudar,
digantikan oleh ekspresi bingung. Ia mematikan keran air. "Ada apa, Mas? Kok kelihatannya serius sekali?" "Inilah saatnya." Bayu mengambil amplop putih dari saku celananya. Dengan sebuah gerakan kasar, ia melemparkan amplop itu ke tanah, tepat di dekat kaki Kirana yang hanya beralaskan sandal rumah. Amplop itu jatuh dengan suara yang pelan, namun terasa seperti ledakan di tengah keheningan sore itu. Mata Kirana melebar. "Mas, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Pergi dari rumah ini," bentak Bayu. Suaranya keras dan menggema di taman yang sunyi. "Rumah ini sudah kujual. Mulai besok rumah ini bukan lagi milikmu." Kirana tampak membeku. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja disambar petir. Ia menatap Bayu dengan tidak percaya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Mas? Dijual? Bagaimana? Mungkin tanpa memberitahuku?" Bayu tertawa sinis. Sebuah tawa yang penuh dengan kemenangan dan kekejaman. "Memberitahumu untuk apa? Untuk kamu halang-halangi rencanaku." "Aku tidak sebodoh itu, Kirana. Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku ingin memulai hidup baru dengan uangku sendiri, dan dengan wanita yang benar-benar mencintaiku." Setiap kata adalah sebuah cambukan. Kirana mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Wanita lain. Jadi kecurigaanku selama ini benar," isaknya. "Tentu saja benar," sahut Bayu semakin menikmati momen ini. "Namanya Sari. Ia cantik. Ia memujaku, dan ia tidak sibuk mengejar karir sampai lupa caranya menjadi istri. Uang dari penjualan rumah ini akan ku menikahinya, dan hidup bahagia bersamanya. Jauh darimu." Air mata akhirnya mengalir deras di pipi Kirana. Ia benar-benar terlihat seperti seorang wanita yang dunianya hancur berkeping-keping. Pemandangan itu memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Bayu. Inilah yang ia inginkan. Melihat sang ratu yang angkuh itu menangis di kakinya. "Kamu jahat, Mas. Kamu sangat jahat," lirih Kirana di sela-sela isak tangisnya. "Aku tidak peduli," kata Bayu dingin. Ia menunjuk amplop di tanah dengan dagunya. "Ambil itu, di dalamnya ada uang juta. Cukup untukmu menyewa kontrakan jelek dan memulai hidup barumu sebagai orang miskin. Anggap saja itu belas kasihanku. Sekarang kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu dan pergi dari sini. Aku memberimu waktu 1 jam. Setelah itu aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini." Kirana menatap amplop itu, lalu kembali menatap wajah Bayu yang tanpa ekspresi. Rasa sakit, pengkhianatan, dan keputusasaan tergambar jelas di wajahnya. Ia terlihat begitu rapuh, begitu kalah. Dengan tubuh yang masih bergetar, ia perlahan berjongkok dan memungut amplop putih itu. Jari-jarinya gemetar saat memegangnya. Ia bangkit, memeluk amplop itu di dadanya, seolah itu adalah satu-satunya benda yang ia miliki di dunia. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya isak tangis pilu yang keluar dari bibirnya. Ia berbalik dan berjalan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Bayu mengawasinya pergi dengan senyum kemenangan di wajahnya. Sempurna. Skenarionya berjalan lebih baik dari yang ia duga. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan marah, hanya tangisan seorang wanita yang kalah. Ia merasa begitu perkasa. Ia merasa seperti pemenang mutlak. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Sari. "Sudah beres. Penyihir itu sudah pergi dari istana. Besok istana ini jadi milik kita." Ia menunggu di teras depan, memberikan Kirana waktu untuk mengemasi barang-barangnya. Sekitar 45 menit kemudian, Kirana keluar dari pintu depan, hanya membawa sebuah tas tangan kecil. Matanya bengkak dan merah karena menangis. Ia berjalan melewati Bayu tanpa menoleh, seolah tidak sanggup lagi melihat wajah pria yang telah menghancurkannya. Bayu hanya memperhatikannya berjalan gontai keluar dari gerbang, lalu menghilang di tikungan jalan. Pintu gerbang tertutup secara otomatis. Bayu sendirian. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Rumah ini untuk sementara adalah miliknya sepenuhnya. Ia masuk ke dalam,
merasa seperti seorang raja yang baru saja merebut tahtanya. Semuanya sudah berakhir. Kirana sudah keluar dari hidupnya. Besok ia akan menjadi seorang miliarder. Hidupnya baru saja akan dimulai. Di dalam rumah, Kirana tidak berjalan terhuyung-huyung lagi. Begitu suara pintu depan ditutup oleh Bayu, Ishak, tangisnya berhenti seketika. Gemetar di tubuhnya lenyap. Ia menegakkan punggungnya, berjalan dengan langkah mantap menuju ruang keluarga. Air mata di pipinya bukan lagi air mata kesedihan, melainkan sisa-sisa dari sebuah pertunjukan akbar. Ia mengusapnya dengan punggung tangannya, bukan dengan gerakan rapuh, melainkan dengan gerakan tegas yang menghapus semua jejak kelemahan. Ia duduk di sofa empuk yang ia beli dengan bonus pertamanya. Ia meletakkan amplop berisi uang 5 juta itu di atas meja kaca di depannya. Ia menatap lembaran-lembaran uang itu dengan tatapan dingin yang kosong. 5 juta. Inilah harga yang Bayu berikan untuk 8 tahun pernikahan untuk sebuah rumah seharga 5 miliar untuk seluruh hidup dan kerja kerasnya. Hinaan ini begitu dalam, begitu menusuk, hingga rasanya hampir lucu. Sebuah tawa kecil, kering, dan tanpa humor lolos dari bibirnya. Ekspresi wanita yang hancur dan putus asa itu telah lenyap tanpa sisa. Wajah yang menatap ke depan kini adalah wajah seorang jenderal di malam sebelum pertempuran besar. Tenang, fokus dan mematikan. Ia mengambil ponselnya dari saku. Sudah waktunya untuk melepaskan badai. Pertunjukan sudah selesai. Pembantaian akan segera dimulai. Keheningan yang menyelimuti rumah mewah itu tidak lagi terasa menyesakkan. Bagi Kirana, keheningan itu adalah ruang hampa sebelum ledakan dahsyat. Sebuah kanvas kosong tempat ia akan melukis kehancuran Bayu. Ia menatap amplop berisi 5 juta di atas meja, bukan sebagai simbol hinaan, melainkan sebagai bahan bakar terakhir yang menyulut api pembalasannya hingga membara sempurna. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sisa rasa sakit. Yang ada hanya fokus yang dingin dan setajam pisau bedah. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka daftar kontak di ponselnya. Jari-jarinya bergerak dengan presisi yang mantap. Panggilan pertama adalah yang terpenting. Ia menekan nama Sofia Rahman, pengacara. Dering kedua, telepon itu diangkat. Sofia, di sini. Sofia, ini Kirana, kata Kirana. Suaranya terdengar sangat tenang, kontras dengan badai yang baru saja ia alami. Dia sudah pergi. Laksanakan semuanya sekarang. Tidak ada pertanyaan atau basa-basi dari seberang. Sofia adalah seorang profesional yang mengerti arti dari sebuah instruksi. Baik, Kirana, saya mengerti. Gugatan cerai akan kami daftarkan besok pagi pukul 10 tepat saat pengadilan buka. Permohonan pembekuan seluruh aset bersama atas nama Bayu Pratama akan langsung saya kirimkan ke bank-bank, terkait melalui email resmi firma malam ini juga dengan surat kuasa yang sudah kamu tanda tangani. Laporan awal mengenai percobaan penipuan, penjualan aset juga akan kami siapkan. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan sempurna. Sekarang serahkan sisanya pada kami. Terima kasih, Sofia, jawab Kirana. Jaga dirimu baik-baik, Kirana. Malam ini adalah malam terakhir dari kehidupan lamamu, kata Sofia sebelum menutup telepon. Kirana meletakkan ponselnya sejenak. Satu bidak catur telah maju. Mesin hukum telah dinyalakan. Sekarang giliran mesin finansial. Panggilan kedua ia lakukan ke nomor pribadi manajer private bankingnya, Pak Haryo, seorang bankir senior yang sangat ia percayai. Selamat malam, Ibu Kirana. Sapa Pak Haro dengan suara formal. Selamat malam, Pak Haro. Saya harap tidak mengganggu. Saya perlu mengaktifkan sebuah protokol keamanan yang pernah kita diskusikan, kata Kirana. Suaranya tetap datar. Aktifkan protokol. Musim dingin. Ada jeda singkat di seberang telepon. Saat Pak Haryo mungkin sedang mencerna instruksi tak terduga itu. Musim dingin. Itu adalah kode darurat yang mereka ciptakan untuk situasi ekstrim seperti pengambil alihan perusahaan secara paksa, atau dalam kasus ini pengkhianatan finansial. Protokol itu memberinya kuasa untuk secara instan membekukan semua fasilitas perbankan yang terhubung dengan rekening bersama atau yang diakses oleh Bayu. Protokol musim dingin. Kami terima dan konfirmasi. Bu Kirana, jawab Pak Haryo.
Suaranya kini terdengar lebih serius. Pembekuan semua rekening gabungan, kartu kredit tambahan atas nama Bapak Bayu Pratama, dan semua fasilitas kredit terkait akan kami proses dalam 5 menit ke depan. Beliau tidak akan bisa melakukan transaksi, penarikan, transfer, atau pembayaran apapun efektif sesaat lagi. Apakah ada instruksi lain? Tidak ada. Hanya itu saja untuk sekarang. Terima kasih atas kecepatan Anda, Pak Haryo, kata Kirana. Kapanpun Ibu, kami akan menjaga aset Anda, tutup Pak Haryo. 2 pilar utama penopang dunia Bayu, hukum dan finansial. Baru saja Kirana runtuhkan pondasinya, tapi masih ada satu lagi pilar yang paling simbolis. Rumah ini istananya, ia tidak akan membiarkan Bayu bahkan berpikir untuk bisa menginjakkan kakinya lagi di sini. Panggilan ketiga adalah ke sebuah layanan tukang kunci darurat 24 jam. Selamat malam. Saya perlu layanan penggantian kunci darurat untuk seluruh rumah. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, dan gerbang. Saya mau sistem kunci terbaik yang paling aman yang Anda punya yang tidak bisa diduplikasi dengan mudah. Bisakah Anda mengirim teknisi sekarang juga? 1 jam kemudian, sebuah van tiba di depan rumah. 2 orang teknisi turun dan mulai bekerja dengan efisien. Suara mesin bor yang memekahkan telinga mulai terdengar, melubangi kayu dan logam. Suara itu bagi Kirana terdengar seperti musik. Itu adalah suara jejak-jejak Bayu yang sedang dihapus secara paksa dari rumahnya. Suara kunci lama yang dibongkar adalah suara masa lalu yang dibuang. Sementara para teknisi bekerja, Kirana tidak duduk diam. Ia naik ke lantai 2 menuju kamar tidur utama mereka. Ia membuka lemari pakaian raksasa itu. Di satu sisi, pakaian-pakaian kerjanya tertata rapi. Di sisi lain, bergelantungan kemeja-kemeja bermerek, setelan jas mahal, dan kaos-kaos santai milik Bayu. Semua dibeli dengan uangnya. Dengan gerakan cepat dan tanpa emosi, Kirana mulai mencabut semua pakaian Bayu dari gantungannya, melemparkannya ke atas tempat tidur. Ia tidak peduli jika pakaian itu kusut atau rusak. Ia membuka laci-laci, mengeluarkan semua jam tangan, ikat pinggang, dan aksesori lain milik Bayu. Ia masuk ke kamar mandi, menyapu semua produk perawatan diri suaminya ke dalam sebuah kantong, sampah besar, parfum, gel rambut, sikat gigi, semuanya. Ia bergerak seperti mesin pembersih, mensterilkan setiap sudut rumah dari keberadaan pria itu. Foto-foto Bayu di meja nakas ia ambil, ia keluarkan dari bingkainya, dan ia robek menjadi 2 sebelum dilempar ke tumpukan barang. Semua barang pribadi Bayu kini menggunung di atas tempat tidur. Kirana mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran paling besar dari gudang dan mulai memasukkan semuanya ke dalam kantong-kantong itu. Ia mengikatnya dengan kencang. Tidak ada lagi sisa-sisa Bayu Pratama di kamarnya. Ruangan itu kini terasa lebih luas, lebih bersih, dan udaranya terasa lebih ringan untuk dihirup. Ponselnya di saku bergetar. Nama Bayu muncul di layar. Pria itu pasti menelepon untuk memastikan istri malangnya sudah pergi jauh-jauh. Kirana menatap nama itu dengan tatapan dingin, lalu menekan tombol tolak. Panggilan itu masuk lagi. Ia menolaknya lagi. Lalu sebuah pesan masuk. Tidak usah meneleponku untuk memohon. Semuanya sudah terlambat. Kirana tersenyum tipis. Betapa sombongnya pria itu. Dengan jari-jarinya yang dingin, Kirana mengetik sebuah balasan. Sebuah kalimat pendek yang telah ia siapkan, yang ia tahu akan menjadi awal dari teror bagi Bayu. Ia tidak membalas pesan itu, melainkan mengirimnya sebagai pesan baru agar notifikasinya terasa lebih mengejutkan. Ia mengetik, "Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri." Ia menekan tombol kirim. Setelah selesai, ia menyeret kantong-kantong sampah berisi barang Bayu itu ke dekat pintu depan. Saat para teknisi selesai, mereka menyerahkan satu set kunci baru kepada Kirana. Kunci dengan desain modern yang terasa kokoh dan berat di tangannya. "Sudah selesai, Bu. Sistemnya yang paling baru. Hanya bisa diduplikasi dengan kartu kepemilikan ini," kata salah satu teknisi. "Terima kasih," kata Kirana sambil membayar jasa mereka. Setelah para teknisi pergi, Kirana menutup dan mengunci pintu depan yang kini terasa berbeda. Suara klik dari kunci baru itu terdengar mantap dan final.
Ia sendirian di istananya yang kini telah ia rebut kembali sepenuhnya. Ia berjalan menuju jendela besar di ruang tamu, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ia tidak merasa sedih, ia tidak merasa gembira, ia merasa kosong. Tapi ini adalah kekosongan yang baik, kekosongan yang bersih, yang siap untuk diisi dengan hal-hal baru. Badai telah ia lepaskan. Kini ia hanya perlu berdiri di pusatnya yang tenang dan menunggu kabar kehancuran dari segala penjuru. Bayu terbangun di apartemen Sari dengan perasaan luar biasa. Sinar matahari yang menembus jendela seolah menyambut hari penobatannya. Hari ini ia akan resmi menjadi seorang miliarder. Ia menggeliat puas di tempat tidur, menatap Sari yang masih tertidur di sampingnya. Ia membayangkan wajah Kirana kemarin sore. Wajah yang hancur dan berlinang air mata. Gambaran itu memberinya suntikan semangat dan rasa superioritas yang memabukkan. Ia telah menang. Sayang, bangun, bisiknya sambil mengecup Bahwari. Hari ini hari besar, kita harus sarapan yang enak untuk merayakannya. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe hotel bintang 5 yang terkenal dengan menu brunchnya. Bayu berjalan dengan langkah angkuh, memesan menu paling mahal tanpa ragu. Sampanye, telur Benedict dengan salmon asap, dan berbagai macam kue-kue kecil yang cantik. Ini adalah gaya hidup yang pantas untuknya. Saat tagihan datang, ia mengeluarkan kartu kredit berwarna hitamnya dengan gerakan elegan, menyerahkannya pada pelayan. Momen ini terasa begitu sinematik, begitu sempurna. Namun kesempurnaan itu retak ketika pelayan itu kembali beberapa menit kemudian dengan wajah canggung. "Mohon maaf, Pak. Kartunya ditolak." Bayu mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak. Mungkin. Coba lagi." Perintahnya sedikit kesal. Pelayan itu mencoba lagi dan kembali dengan jawaban yang sama. "Masih sama, Pak. Mohon maaf." Wajah Sari mulai menunjukkan kekesalan. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik. Rasa malu mulai menjalari Bayu. "Mungkin ada gangguan jaringan. Pakai kartu debit saja." Katanya mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu yang terhubung langsung ke rekening gabungan mereka, yang ia tahu masih memiliki saldo cukup besar. Hasilnya tetap sama, ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Bayu. Ada yang tidak beres.